Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Penggerak. This is me, Akidatul Taliah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso kelas 20B dengan fasil Bapak Heruwi Janarko dan mengajar praktik Ibu Enci Lutfiatin Qadariyah. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, pembuatan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar tersebut yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri anak. Yang keenam, segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas gagal ke sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku didasari oleh kebutuhan tertentu sehingga guru bisa mengetahui kebutuhan dasar anak, juga bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inti dari kesimpulan pada modul 1.4 adalah keenam konsep inti pada materi disiplin positif memiliki keterkaitan yang erat seperti dalam gambar. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul-modul sebelumnya yaitu
Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang harus disepakati dan diterapkan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat kalimat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LMS. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut saya resapi dalam diri dan mewujudkannya dalam tindakan serta mengimbaskan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya terapkan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menyikapi masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa saya yang bertengkar saat jam pelajaran dan tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut tentunya saya merasa senang karena saya juga belajar menerapkan segitiga restitusi dalam menangani persoalan, serta menjadikan murid belajar dari kesalahannya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan tenang, serta saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah melakukannya, namun hanya satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dari peserta didik. Saya mempraktikannya dengan menanyakan alasan dari tindakan anak yang salah dalam kalimat. Kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal tersebut. Alasan kamu apa, Nak? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan disiplin positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, melainkan juga harus diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dan karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Finally, berakhir sudah pembahasan dan tugas saya. Akhir kata, terima kasih. Salam hangat, salam bahagia, salam guru penggerak.